Sesaat lagi akan kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara pendengar RRI Radio Malang, alhamdulillah kita Allah jumpakan lagi, pertemukan lagi di udara yang sama, yaitu udaranya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengudara, kita berharap juga nanti kita bisa mengudara ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita di darat karena iman, di udara juga karena iman. Dan kita masih berbicara tentang sunnah-sunnah di dalam bulan puasa, yaitu tentang sahur. Kemarin kita telah membahas tentang sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, kata Nabi, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian apa yang kita bicarakan kali ini? Kita kalau makan sahur bersama keluarga ataupun sendirian yang belum punya keluarga, maka berapa lama biasanya kita melakukan sahur? Berapa menit, berapa jam bahkan? Rata-rata mengatakan 30 menit sampai 1 jam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah, yaitu takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kalau buka puasa kan disegerakan, namun kalau sahur diakhirkan, yaitu ila juz'il akhir minal lail, sampai bagian akhir di malam yang kita lewati. Nah, juga mengakhirkan sahur ini penting karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin. Umatku, kata Rasul, akan senantiasa dalam kebaikan. Ketika apa? Ma'ajjalul fitrah wa akharus sahur. Selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Oke, formulasinya adalah buka disegerakan, sahur diakhirkan. Kalau diakhirkan berarti kita berbicara berapa lama kita sahur dan berapa lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahur dengan para sahabatnya. Disebutkan yaitu waktu sahurnya min nisfil lail akhir wa yantahi qabla al-fajr. Pokoknya sahurnya itu harus berakhir sebelum fajar, sebelum subuh, bidaqaik, yaitu beberapa menit, hanya beberapa menit sebelum subuh. Liqauli Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sebagaimana pernah dikatakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ini sekretarisnya Nabi, anak muda hebat, anak muda yang pintar, ahli Quran, ya, sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu pernah sahur bersama Rasulullah di masa Rasulullah. Inilah para sahabat. Tsumma qama ila shalah. Kemudian selesai sahur kita salat. Nah, dikatakan faqultu kam kana bainal adzani was sahur. Ditanya tentang waktu sahur. Kira-kira ketika dikatakan sunnahnya mengakhirkan sahur mendekati azan, kira-kira antara sahur dan azan subuh itu berapa lama? Ini menarik. Bahkan sampai hal seperti ini ditanyakan. Perkara waktu, coba bayangkan, ditanyakan dan diatur ternyata. Disinilah kita paham bahwa waktu itu terbatas. Waktu kita hidup di dunia terbatas, sehingga makan pun diatur agar waktu kita tidak terlalu banyak dimakan. Bayangkan kita itu kalau mau tilawah berapa menit, tapi ketika kita makan wisata kuliner berapa jam. Kita melihat mushaf, belum baca ini. Melihat mushaf saja sudah agak ngeliyang, agak ngantuk, bahasa Malangnya itu meliyut, ya. Setelah itu ngantuk, akhirnya tertidur. Namun kalau kita melihat selain Al-Quran, subhanallah, mata ini seperti terbelalak, seperti ada yang mengatur sebuah remote, bisa jadi yang ketika dipencet langsung mata ini terbelalak. Dan ini ditanyakan betapa pentingnya waktu, sampai ditanyakan waktu sahur, karena Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah tentang waktu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, zat pemilik alam semesta ini, kalau sumpah itu
demi ciptaannya, untuk menunjukkan kekuasaannya. Wal asr, wad duha, wal lail, bayangkan, dan sebagainya. Ini kita penting memahami berharganya waktu. Mungkin yang kita bahas waktu sahur, tapi setelah keluar dari bulan Ramadan, ya waktu kita itu tidak banyak di luar untuk makan-makan, tidak banyak waktu untuk ngopi, tapi untuk yang lain. Ya, bukan berarti ngopi nggak boleh, bukan berarti makan di warung tidak boleh, diperbolehkan selama itu ada kebaikan. Namun waktu ini sebentar, waktu hidup di dunia sebentar. Kalau kita total, ternyata waktu yang lebih banyak adalah waktu untuk makan. Ini sama sekali tidak baik. Nah, kemudian dikatakan qadru khamsina ayah. Jarak antara sahur dengan azan itu seperti membaca 50 ayat. Lagi-lagi kita harus tersindir kalau hati kita memang sehat. Kalau enggak tersindir, ini perlu diobati hatinya, perlu dirawat inap kalau perlu. Di mana tempat rawat inapnya? Di tempat yang dimuliakan nama-nama Allah, di tempat yang dimana dibuat untuk berzikir mengingat Allah. Nah, qadru khamsina ayah, jawabannya itu bukan beberapa menit, bukan beberapa detik, bukan beberapa jam, tapi jaraknya itu seperti membaca 50 ayat. Ayat yang dipakai sebagai hitungan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita lebih dari itu makan sahurnya, betapa banyak waktu yang terbuang. Sebenarnya waktu itu bisa digunakan untuk tilawah. Itulah yang dipikirkan sahabat. Ayat-ayat Al-Quran, tilawah, zikir. Bukan sebagaimana kalau kita saking enaknya makan yang kita pikir nambah lauk, nambah sambal, nambah kerupuk, Masya Allah, nambah minuman, nambah ini, nambah itu. Enggak, waktu kita diharuskan, terutama di bulan Ramadan, digunakan untuk sebaik-baiknya amal, untuk menambah amal soleh di sana. 50 ayat. Nah, pertanyaannya, 50 ayat ini berapa lama? Nah, kita tahu di dalam tilawah ada beberapa kecepatan. Ada kecepatan yang sangat cepat tapi tajwidnya tetap terjaga, yaitu hadar. Dikatakan bacakan hadar, ini bacaan cepat tapi tajwidnya tetap terjaga. Namun taruhlah ini membacanya adalah membaca tartil. Kira-kira 50 ayat itu dikatakan oleh para ulama 10 menitan kurang lebih. Ya, 10 menitan. Oke lah, kita tambah 10 menit itu bisa menghabiskan apa? Ibu kita atau istri itu sudah masak enak, ada bandeng, ada telur ceplok, sayurnya macam 3, ada tumis kangkung, ada sawi, ada kemudian lalapan, kerupuknya sampai model 2 itu. Ada kerupuk udang, bahkan ada kerupuk puli. Allahu Akbar. Begitu banyak makanan yang kita makan di sahur sehingga habis waktu kita yang seharusnya untuk amal-amal yang lain, yaitu membaca Al-Quran. Nah, kemudian berarti ketika sahur ini Nabi dan para sahabat makanannya tentu saja sederhana dan tidak banyak. Apa makanannya? Telah disampaikan Aukamakol di dalam hadis, di mana makanan paling afdol ketika sahur adalah kurma. Ya, kurma lagi-lagi disebut ya karena ringan. Ini makanan ringan, kaya nutrisi, kaya energi di sana, tapi ringan dimakan, bisa dibawa kemana-mana. Namun bukan berarti tidak boleh memakan selain kurma. Ya, intinya adalah kita memahami sebagaimana Nabi kalau makan pakai 3 jari. Yang kita pahami bukan sekedar 3 jarinya, dan ketika kita melakukan menggunakan 3 jari kita mendapatkan pahala karena meniru Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun agar ini hanya mendapatkan makanan yang tidak banyak, dan kita tahu bahwa ketika makan kurma bukan sekedar kurmanya, bentuk makanannya yang kita pikirkan, tapi begitu sedikitnya waktu karena makanannya sedikit. Ya, andaikan kita tidak bisa lepas dari nasi, baiklah kita sahurnya dengan nasi, namun porsinya sedikit. Kemudian lauknya cukup 1, atau kalau perlu nambah ya nambah. Tidak perlu
nambah karbohidrat yang sampai numpuk di piring full sampai seperti menggunung ya, tidak seperti itu. Dan faidahnya adalah, coba siapa yang setelah sholat subuh di bulan Ramadan ngantuknya sangat, padahal di luar bulan Ramadan habis subuh itu nggak ngantuk, tapi kok ngantuk? Apa jawabannya? Karena ada sunnah yang kita tinggalkan, yaitu mengakhirkan sahur, dan di situ juga terselip sedikitnya ketika sahur makanannya. Kalau sudah banyak makan sebelum subuh, ini pasti ngantuk. Dan kemudian setan sangat pintar, yaitu mengalihkan amalan-amalan yang sunnah, kemudian dihilangkan kita kesempatan mengamalkan, akhirnya mengamalkan amalan yang makruh yang dibenci, yaitu tidur setelah subuh tanpa udzur syar'i. Kalau ini kita terus lakukan terus-menerus tidur setelah subuh, pakar kesehatan mengatakan dengan sepakat tidak baik untuk kesehatan. Yang terbiasa tidur setelah subuh, bahkan yang tidur setelah asar, coba, karena terlalu banyak makan, energi habis untuk menggiling makanan yang begitu banyak. Ayo kita ikut sunnah Nabi SAW, dan insya Allah selamat dunia akhirat, menenangkan, dan pasti berkah, pasti Allah ridho, karena ini bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Saya Hendra Ubay, saudara pendengar RRI Radio Malang, semoga Allah meridhai kita di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang.